Halo guys, jumpa lagi dengan saya Faiz Virus. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memasang open looper di motor injeksi kalian. Mobil khusus, ini pemasangan saya lakukan di Yamaha Aerox saya. Walaupun begitu, mau motor kalian Lexi, NMAX R15, X-Ride atau lainnya, untuk pemasangannya sama juga ya guys. Gak ada bedanya, karena tutorial kali ini udah saya terapkan juga di Yamaha Aerox saya dan X-Ride saya. Dalam paketan open looper yang kalian beli, biasanya kita diberikan satu modul open looper atau automate manipulation, kabel, extensionnya, terus ada klem kayak begini nih ya untuk pemasangannya. Cuman untuk pemasangan dengan klem seperti ini atau klem jumper ini agak merepotkan ya. Karena kadang banyak kasus yang udah pasang di bengkel pakai jumper kayak gini, si kabelnya itu, nih kabel ininya nih yang kita jumper nanti, pas dimasukin, nah kayak gini, dia nggak kegigit sama besi ininya nih, besi dari jumpernya. Kelihatannya sih kayak udah pasang bener ya si kabelnya. Padahal yang kejepit itu hanya bagian si selubungnya doang, sedangkan bagian inti kabel atau serabut kabelnya nggak kena si penjepit ininya nih. Atau kata orang Sunda mah nyengsol. Nah jadi begitu ditekan si ininya malah nyengsol, nggak kena, malah hanya kena kulitnya doang. Nah inilah yang mengakibatkan setelah pasang kok nggak ada efeknya open looper dan malah menimbulkan error kode 24 karena si ECU mendeteksi sensor O2 nya terlepas. Ya pasti kan, karena setelah kita pakai open looper ini sensor O2 nya kita lepas. Itu gara-gara kesalahan pemasangan. Nah, bagaimana sih cara pasang yang baik agar hal-hal semacam itu tidak terjadi ya? Ini kalau saya yang udah saya pasang modelnya seperti ini ya guys. Saya liatin dulu ya. Nah, seperti ini ya guys, kabel yang udah saya bikin. Nah, ini kabel biru ini untuk ke sensor O2. Ini kabelnya untuk ke sensor O2. Saya pakaiin sekun kecil, dan hitam ini ke negatif. Ini saya pasang kerangka, dan merah ini saya pasangin ke coil. Jadi seperti itu ya guys. Oke, kita mulai langsung ke perakitan kabel yang udah adanya ya guys. Untuk dirakit seperti yang udah terpasang di motor saya. Oke guys, mari kita rakit lagi. Untuk merakit kabel open looper seperti punya saya, ada beberapa part tambahan yang harus kalian punya ya, yaitu sekun ya guys. Kayak gini nih. Dimana sekun ini yang akan kita pasang nanti, yang ini nanti untuk disambungan ke coil. Ini bebas kalau kalian mau pakai kayak gini, kalau adanya di rumah bisa pakai sekun yang seperti ini, atau beli yang kayak gini juga lebih bagus. Dan satu lagi sekun kecilnya nih, ini yang nanti dipasang di kabel sensor O2 yang menuju ke ECU nya. Nah, di paketannya ini kan saya jelasin kembali, ada 3 kabel ya. Yang merah itu untuk positifnya, hitam untuk negatifnya, dan warna biru ini untuk sensornya dari open looper.
Oke guys, kita langsung aja cara pemasangannya. Ini tinggal kita bakar aja biar kabelnya kelihatan ya. Terus tinggal kita pasang skunnya. Nah, kalau misal kalian nggak punya tang skun, kalian bisa pakai tang biasa aja. Ini saya contohin nggak pakai tang skun ya. Pasti di antara kalian nggak punya tang skunnya. Ini kalau ada yang komentar, ribet amat cara pasangnya. Ya karena yang paling efektif dan paling enak pemasangan ya seperti ini ya. Daripada di jumper, agak merepotkan kalau buat saya ya. Terutama untuk pemasangan kabel positifnya. Rata-rata paling ngambil dari jalur lampu belakang. Kalau saya lebih senang ngambilnya dari coil aja. Lebih enak. Karena tinggal sambung soketnya aja selesai. Begitu nanti kita mau lepas lagi juga si open loopernya atau open loopernya mau kita jual, udah bosan dipakai, enak ya karena tinggal plug and play doang tanpa harus melepas jumperan kayak gini lagi. Oke, tinggal kita sambungin lagi nih. Nah, yang ini kita bikin nanti seperti ini ya guys, si kabelnya. Jadi ada dua ya, satu ke sini dan satu ke sini. Oke, kita bakar lagi. Dan dibikin kayak gini ya guys. Nah, tinggal kita pasangin aja ke ini nih guys, skunnya. Boleh kalau kalian pakai yang kayak gini, tapi kalau pakai gini kita harus bungkus lagi pakai selotip ya atau kabel bakar, biar nanti nggak ada konslet atau. Tapi saya mau pakai model kayak gini ya guys, karena stoknya juga ada. Ini kebetulan juga mau dipasang lagi nanti kabelnya di extrude saya. Ini karena ada yang minta tutorial, jadi yang udah kepasang di extrude saya bongkar dulu nih guys. Oke, tinggal jepit aja ketangnya. Nah, untuk soket model kayak gini saya beli kemarin di S Hardware ya. Satu kotaknya isi 15 pits, itu sekitar 12 ribuan ya. Lebih murah dan lebih terjamin ya, ada bungkusnya kayak gini. Soket kayak gini juga sering saya pakai kalau modif-modif lampu. Sambungannya kayak gini ya, karena udah ada sheet pelindung kayak gini, jadi lebih aman. Ya, satu lagi tinggal kita press lagi pakai tang. Dan buat yang satu lagi kita pasangin juga deh guys. Ini anggap aja si soket ringnya yang gede ya. Kalau tadi saya bilang nggak punya yang gede, ini cuma ada yang model kayak gini ya, saya punyanya. Dan kalau ada kita lapisi pakai selotip ya, si skunnya biar aman. Kalau nggak ada juga, kalian bisa pakai solasi aja. Ini selotip tinggal kita pasang aja. Oke, seperti lagi ya. Dan tinggal kita pasang di motornya. Oke guys, tinggal kita pasang aja kabel di motornya. Ini cukup kita buka bodi sebelah kirinya aja ya.
Terus nih kita naikin aja ke atas lewat bawah. Nah, kayak gini ya guys. Terus jangan lupa kita harus lepas nih sensor O2-nya dari soketnya. Nih, kalau pertama kali buka agak keras ya. Jadi kita harus tekannya bener-bener baru bisa kelepas. Nah, ini dia guys. Kita pasang dulu kabelnya. Ini kabel hitam ground. Kalau kalian mau pasangin nempel di aki juga boleh nih. Mau pasang tinggal dilepas di aki silahkan. Atau mau nempel di bodi sebelah sini juga silahkan. Ini terserah kalian ya. Ini khusus yang pakai Aerox bisa seperti ini. Tinggal dijepit aja nanti. Kayak gini nih. Terus tinggal kita pasang si kabel sensor O2-nya. Nih kita masukin ya. Tinggal kita masukin aja ke sekun satu di sini nih. Tinggal kita pasang aja. Seperti ini. Nah, selanjutnya tinggal kita pasang nih ini di koilnya, sambungan koil positifnya. Kita masukin aja di bawah bagasinya. Yang penting ini ketemu koil karena Aerox ada di bawah nih si koilnya, jadi agak ribet ya. Nah, untuk mempermudahnya pemasangan di sama Aerox atau Lexi juga sih, ini kita geserin dulu si box filternya, kita lepas seperti ini ya. Biar gampang masukin soketnya. Ini tinggal kita sambung aja ya guys si soketnya. Nah, udah kayak gini tinggal kita pasang si modul open loopernya. Dan tinggal kita kontakkan. Nah, ini untuk settingannya tergantung spek motor kalian ya. Tinggal di setting aja, diputar. Kalau kedipannya kencang, itu berarti settingannya boros. Kalau kedipannya semakin lama, itu berarti settingannya kering. Di sini saya nggak bisa terlalu banyak kasih masukan ya. Enaknya di mana untuk settingan motor kalian si open loopernya. Karena untuk settingan open looper ini tergantung dari spek motor kalian ya. Misalnya knalpotnya pakai yang AHM, ini settingannya pasti beda dengan motor yang tipe racing lain. Atau misal pakai R9, pakai Tech 3, atau pakai yang knalpot R25 pun, di motor saya dia beda-beda settingan ya. Semuanya buat settingan tergantung motor kalian juga ya guys. Ntar tinggal dicari aja enaknya. Kalau udah kedip kayak gini berarti fungsinya udah aman ya guys. Udah tinggal pakai aja. Selesai deh. Jadi kayak gitu ya guys cara pemasangan open looper di motor kalian. Emang sih sepertinya lebih ribet, tapi dia lebih efektif ya. Sewaktu-waktu kalian mau standarin lagi motornya juga enak ya guys. Nggak mengganggu kelistrikan yang lainnya. Yang pasti kabel-kabelnya masih aman. Beda dengan yang kita pakai jumperan tadi ya. Misal kalau kalian pengen di standarin lagi, otomatis kabel jumperannya atau kabel bekas jumperannya kalian harus amanin ya. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan cara seperti ini, hal-hal yang nggak diinginkan bisa berkurang ya guys. Oke deh guys, cukup sekian ya video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga video dari saya memberikan manfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.